Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terpujilah namamu kekal buat selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mulaikan renungan ini, kami mohon biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan di pagi yang indah ini. Dalam nama Yesus kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Hari ini kita akan mengakhiri renungan kita dengan judul Tujuan Tuhan Memanggil. Hari ini adalah kita sudah sampai pada tujuan Tuhan memanggil kita pada bagian yang ke-7. Puji Tuhan, mari kita perhatikan renungan nas pokok kita pagi yang ini terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 bagian A, atau saya baca secara keseluruhan. Yohanes 10 ayat 10 berbunyi sebagai berikut. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, puji Tuhan, saudara yang kekasih, tujuan panggilan Tuhan bagian yang ke-7 ini menyatakan bahwa kita dipanggil Tuhan untuk memperoleh kehidupan, ya, dan mempunyainya di dalam kelimpahan, ya, dalam segala kelimpahan. Saudaraku, berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, mari kita lihat, ya. Kejadian 2 ayat 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudaraku yang kekasih, ketika Adam dan Hawa, ya, ketika Adam memakan buah larangan yang dilarang oleh Tuhan, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang terjadi? Tuhan bilang apabila kalian, ya, memakan, ya, Adam memakan buah dari pohon itu, dia pasti mati. Dan apa yang terjadi? Ya, sebagai akibat Adam tidak mentaati perintah Tuhan, larangan Tuhan untuk memakan buah pohon tersebut. Apa yang terjadi ketika dia memakan pohon, ya, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Pada saat itulah mereka mengalami kematian secara rohani, bukan secara jasmani, ya. Sebab pada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16, kalau saya pasal 3 ayat 16 ayat yang ke-6, ya. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-6, ya. Perhatikan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kita lihat apa yang terjadi setelah mereka Adam dan Hawa selesai memakan buah itu, ya. Kejadian 3 yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua, ya, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Apa yang terjadi, saudara?
ketika Adam dan Hawa makan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, begitu mereka makan, akhirnya mereka telanjang, ya. Kejadian 2 ayat 25, 24 di sana dikatakan pada waktu mereka selesai diciptakan oleh Tuhan, mereka dalam kondisi telanjang secara physically, ya. Telanjang, ya. Mari kita lihat ayat 24, ayat 25. Keduanya, ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sebagai akibat, ya, waktu mereka selesai diciptakan, mereka secara physically mereka telanjang, tidak ada pakaian secara physically, ya, seperti pakaian yang kita pakai. Tetapi Kejadian pasal 3 ayat 6 dan 7 menjelaskan tadi, ketika Hawa mengambil buah itu, memakannya dan memberikannya kepada suaminya atau Adam, apa yang terjadi? Mata mereka terbuka. Sebab apa? Mereka melihat bahwa tubuh mereka telanjang, ya, mereka tidak lagi berpakaian. Nah, jika kita korelasikan dengan Kejadian 2 ayat 25, mereka telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Tapi ketika selesai mereka makan buah terlarang itu, mata mereka terbuka dan mereka telanjang. Akhirnya mereka sembunyi. Bagian dari pembacaan itu seterusnya mengatakan mereka sembunyi. Mereka membuat pakaian dari daun pohon ara, ya. Jadi kita lihat ketika manusia makan buah terlarang itu, pada saat itu juga mereka mati secara physically, ya. Mereka telanjang, mereka tanpa sadar mereka telanjang. Sebelum mereka telanjang, hidup mereka dipenuhi dengan apa? Ditutupi dengan kemuliaan Allah dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kehidupan mereka diselimuti, ditutupi dengan kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka melanggar larangan Tuhan, memakan buah itu, pakaian kemuliaan Allah itu tanggal. Sebabnya Roma 3:23 berkata apa? Sebab semua orang telah berbuat dosa, ya. Ya, Roma 3 ayat yang ke-23, mari kita akan perhatikan ayat ini, ya. Roma 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang menutupi seluruh tubuh Adam dan Hawa telanjang ketika mereka makan buah larangan. Tapi mereka mati bukan mati secara physically, tapi mati secara rohani. Dalam arti terpisah, ya. Roh mereka mati di hadapan Tuhan, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, ya. Kitab Amsal pasal 20, mari kita lihat. Kitab Roma pasal 8, Amsal pasal yang Amsal pasal yang ke-20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ketika mereka mati rohani, roh mereka mati, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, terpisah dari Allah, ya. Itu sebabnya Efesus pasal yang kedua, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, kita lihat. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Di sana lebih jelas Paulus katakan kepada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang Efesus pasal 5 ayat yang ke-12. Paulus mengingatkan kembali siapa mereka sebelum di dalam Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, manusia sejak Adam sampai sebelum peristiwa salib, apa yang terjadi? Manusia itu sudah mati di hadapan Tuhan secara rohani. Tapi puji Tuhan, melalui kelahiran kembali, ya, kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, ya. Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Kita akan perhatikan Titus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini mau menerangkan kepada kita, ya. Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma adalah apa, saudara?
sebelum kita menerima Yesus, ya, sebelum kita menerima kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan, kita masih mati secara physically, secara rohani, bukan physically, ya. Kepada jemaat Efesus tadi Paulus katakan apa? Ya, Efesus pasal yang ke-2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sebelum terima Yesus, lebih konkretnya sebelum mengalami kelahiran baru, ya, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudaraku yang kekasih, kita kembali lagi ke konteksnya tadi. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, saya baca lagi, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kedatangan Yesus, ya, memberikan hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Hidup di sini dalam teks asli memakai kata zoe, bukan kata bios, ya. Wahyu 3 ayat yang pertama tidak perlu kita baca, nanti saudara baca aja. Wahyu 3 ayat yang pertama, kamu disangka hidup padahal mati, ya. Kepada jemaat yang ada di Wahyu pasal 3 ayat yang pertama, ya, di situ dia katakan, kamu disangka hidup padahal mati. Engkau mati secara rohani, bukan physically. Nah saudaraku, ketika kita menerima Yesus, sebelum kita terima Yesus kita mati secara rohani. Tapi setelah kita terima Yesus, lebih konkretnya, ketika kita menerima kelahiran baru, kelahiran kembali, apa yang terjadi? Roh kita yang tadinya hidup, yang sudah mati karena dosa, dihidupkan kembali. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata apa? Tubuh kita baik Allah. Roh kita adalah pelita Tuhan. Roh kita mati sebelum kita terima Yesus. Setelah kita dilahirkan kembali, hidup, ya, dilahirkan secara rohani, yaitu kelahiran baru. Roh Allah hadir dalam hidup kita. Dan sejak saat itu kita memiliki hidup yang kekal. Bukan nanti pada waktu Yesus datang kali kedua kita baru terima kehidupan yang kekal. Ketika kita lahir baru kita telah menerima kehidupan kekal. Mana ayatnya? Roma 10 ayat, Yohanes 10 ayat 10 bagian B ini. Kemudian lebih dijelaskan di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Mari kita lihat. Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Kemudian korelasinya saudara bisa baca sendiri. Roma 8 ayat 15. Galatia 4 ayat yang ke-6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya atau Roh Kudus ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudaraku, tujuan panggilan Tuhan yang terakhir, yang ketujuh kepada setiap orang percaya adalah untuk menerima hidup yang kekal. Jadi hidup kekal kita terima ketika kita lahir baru, sebelum Yesus datang kali yang kedua. Cuman aplikasinya tubuh jasmani ini harus musnah dulu. Makanya firman Allah berkata, ketika Yesus datang kali yang kedua, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Tubuh kita diubahkan, dan tubuh yang bisa binasa mendapatkan tubuh kebangkitan seperti tubuhnya Yesus. Saat itulah realisasi. Tapi sebenarnya Roh Kudus, dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, itu merupakan kehadiran Tuhan melalui Roh Kudusnya. Hidupnya Allah, Zoe, hidup yang tidak berkesudahan, hidup yang tidak berakhir di lubang kubur, menjadi bagian kita. Sebelum kita terima Tuhan, kita punya hidup bios. Kita disangka hidup, tapi sebenarnya kita mati secara rohani. Puji nama Tuhan, inilah tujuan Tuhan. Ya, tujuan utama Tuhan memanggil kita. Bagian ketujuh, supaya kita menerima hidup yang kekal, hidupnya Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan sebelum kita akhiri renungan kita pagi yang indah ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, betapa kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia di hadapan dunia ini dan di hadapan Tuhan. Sebab kita orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Sementara orang yang tidak terima Tuhan, mereka juga menerima hidup yang kekal di neraka, bukan di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tetap jaga panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur berkat anugerah-Mu yang besar yang kami boleh alami sejak kami terima Engkau Tuhan. Hidup yang kekal, hidupnya Allah yang tidak berakhir di kuburan, tanpa batas waktu, kami boleh miliki dalam hidup kita, dalam hidup kami, melalui kelahiran baru. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan dalam hidup ini, mulai hari ini sampai seberapa lama Engkau izinkan kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya di sepanjang hari ini, di berbagai aktivitas kami yang berbeda, Tuhan akan menolong kami
mengaplikasikan hidup ini di dalam pelayanan, pekerjaan, aktivitas kami hari ini. Haleluya. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Shalom.